materi penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Ya, penjumlahan penyebut beda. Next, Ariel. Oke. Bagian atas dari pecahan itu apa namanya? Bawahnya? Kalau penjumlahan penyebut sama kan semuanya tinggal dijumlahkan, karena pembilangnya tinggal dijumlahkan, penyebutnya sama, langsung saja dijumlahkan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Umi kalau penyebutnya berbeda, berarti agak susah juga. Perhatikan dengan tekun berlatih ketika diberikan soal-soal, ya, seperti itu. Oke, kita pada operasi hitung bilangan pada pecahan. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan setelah kalian mempelajari ini, ya. Setelah kalian belajar tentang materi hari ini, pertama diharapkan siswa dapat menjelaskan prosedur. Kita bahas tentang tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat ini, anak-anakku sekalian, ya. Oke. Nah, nikmat sekali nampaknya, ya. Ini dalam tentang pecahan itu kalau kalian mengingatnya, nah mungkin kalau di pelajaran kalian bilang, pecahan Umi bagaimana sih itu? Pecahkanlah pizza inilah yang kemudian disebut pecahan, memecahkan. Dalam pembelajaran ini ada yang disebut dengan pohon matematika dalam hal menyelesaikan pecahan. Ini maksudnya apa? Agar supaya kalian lebih, misalnya, otomatis kalian punya motivasi kan? Kalian punya motivasi. Waduh, saya harus punya nilai yang bagus ini supaya bisa dibawa liburan. Sama dengan ini. Bagaimana kalian mampu belajar pecahan nantinya? Aduh, penyebutnya beda. Bagaimana ya caranya? Insya Allah dengan media ini sehingga kalian mampu lebih antusias untuk belajar pecahan yang berpenyebut beda, ya. Kalau ini pecahan yang sama, ya, kita lihat penyebutnya pada pecahan. Ketika penyebutnya sama, itu kan tinggal dijumlah saja, ya. Ini tinggal ini pecahan yang penyebutnya sama, 2 tambah 1, 3. Penyebutnya tidak dijumlah lagi, ya. Penyebutnya karena sama langsung saja ditulis 8, bukan berarti 8 ditambah 8, yang dijumlahkan hanya di atas, ya. 2 tambah 1, 3, dengan penyebut yang sama tetap ditulis 8. Ini tentang pecahan berpenyebut sama. 5 tetap 5 sebagai penyebut, ya. 2 tambah 1, 3/5. Seperti ini, ya. Seperti ini. Oke, ini untuk mengingatkan kalian tentang pecahan tersebut. Ini adalah pecahan dengan penyebut yang sama. Bagaimana kalau pecahan dengan penyebut yang berbeda? Oke, kita lanjut, kita coba lihat. 2 berarti lebih banyak dibanding kalau dia. Bagaimana caranya ini? Untuk kita bagaimana? Terima kasih, mantap, ya. Mencari KPK itu adalah yang disebut dengan konsep matematika, ya. Jadi untuk sampai kepada pembagian kelipatan tersebut, kemudian kita dapatkan nilai yang paling awal dan sama di antara dua penyebut, itu yang disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau di sini belum dapat sama dengan yang di bawah, memilih kali 1, operasi hitung penjumlahannya tetap kita taruh, kemudian 10 lagi, karena kita dapat tadi, ya, penyebutnya 10. 10 dibagi 5, 2 dikali 1, 2. Nah, ini sudah, kalau sudah seperti ini berarti sudah pada konsep pecahan berpenyebut sama. Kalau sudah berpenyebut sama, kita tinggal jumlahkan apa ya? Pembilangnya. 5 tambah 2, 7. Penyebutnya tidak bisa ditambahkan karena sudah sama, ya, tetap dengan 10. Ini cara pertama, anak-anakku sekalian, konsep matematika. 2 dikali 1, buah-buahan apel dan anggur ini wajib kalian makan. Tetapi 2 kali sebagai penambah serat dalam tubuh. Tetapi yang mana yang kalian lebih inginkan, itu yang kalian konsumsi mungkin lebih sering. Yang akan digunakan dalam melakukan penjumlahan pecahan yang beda penyebut.
2/3 sama 4/7. Penjumlahan yang beda menyebut ini didapatkanlah jawaban yang kemudian ditulis. Dan kemudian hasil yang didapatkannya adalah Ketika kelompok menyarankan menulis jawaban yang salah, maka daunnya tidak akan ditempelkan pada ukuran ini. Jadi ini batangnya ini nanti adalah jawaban kelompok satu. Ya, seperti itu. sehingga kemudian dapat membuat anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar matematika khususnya materi pecahan dengan menggunakan media. Ini ilustrasinya lahan pada pecahan yang berpenyebut beda. Oke, sir, next. Media. Assalamualaikum. Hai, salam jumpa dari Miss Deb yang bangga jadi guru. Semoga kalian sehat selalu dan sukses dalam belajar. Amin. Sebelumnya, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Yang pertama kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan bilangan berikut. Ada 1/3 ditambah 3/5. Miss Del punya dua cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan berpenyebut berbeda. Yang pertama, kita lakukan dengan cara kali silang atau Miss Del biasa bilang cara kali silang kupu-kupu. Nah, Kali silangnya disebut seperti kupu-kupu kan? Jadi kalian tinggal kalikan saja. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang bawahnya atau penyebutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja. Ini lebih mudah ya dibanding tadi, tapi sebenarnya sama. Tambah 9 per 15. 5 ditambah 9 sama dengan 14 per 15. Jadi hasilnya menjadi ini. Kita coba contoh satu. 4 dikali 8 sama dengan 32. 5 dikali 7 sama dengan 35. 7 dikali 8 sama dengan 56. Hasilnya menjadi 67 per 56. Sampai sini jawaban kalian pasti sudah benar. Kenapa? Karena penjilangnya memiliki angka yang lebih besar dibanding penyebut. Cara kedua yaitu dengan mencarikan angka pada penyebut tersebut, atau kalian bisa menghafal perkalian lalu kalian cari hasil perkalian yang sama. Nah, sekarang kita coba untuk soal berikut. Kita akan menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Kita cari dulu kelipatan dari 7. Kelipatan 7 itu 7, 14, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 8. Yang mana KPK-nya? Berapa? Gimana ya? Ada angka yang sama, yaitu 56. Maka KPK dari 7 dan 8 adalah 56. Selanjutnya 56 inilah yang kita pakai sebagai Dibagi dulu. Yuk kita mulai. 4/7. 7 dikali berapa supaya menjadi 56? 7 dikali berapa dapat 56 atau 56? Nah, 56 dibagi 7 hasilnya 8. Nah, kalau penyebutnya dikali 8, maka pembilangnya pun harus dikali 8. Berarti 4 dikali 8. Berapa 4 kali 8? 4 kali 8 adalah 32. Lihat dari 8, 8 kali 4 atau 4 kali 8 adalah 9. Jadi 7. Sama dengan 56. Kalau penyebutnya dikali
kasih.